Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dalam kesehatan, keberkahan, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melanjutkan lagi video kita atau pembahasan kita mengenai sirah nabawiyah, di mana kemarin kita sudah sampai kepada Abdul Muthalib, ya, kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebutkan bahwasannya di masa beliau ada beberapa kejadian yang cukup besar di Mekkah yang ditulis dalam sejarah. Di antaranya adalah penemuan kembali air Zam-Zam, kemudian adalah di antaranya perang gajah gitu yang kita sebut dengan Ashabul Fil, kita kenal dengan tahun gajah begitu. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas yang pertama, yaitu penemuan kembali mengenai air Zam-Zam, di mana kita tahu air Zam-Zam ini ada pada zaman atau keluar pertama kali pada zaman Nabi Ibrahim. Setelah itu beberapa masa air Zam-Zam ini memang terkubur, hilang ya dari permukaan sekitar 500 tahunan. Nah, kembali ditemukan pada masa Abdul Muthalib ini. Pada cerita kemarin kita sebutkan bahwasannya Abdul Muthalib ini pindah ke Makkah, dibawa oleh saudara bapaknya, yaitu adalah Al-Muthalib, ya. Nah, setelah sampai di Mekah, kemudian Abdul Muthalib ini tinggal di Mekah, kemudian beliau juga menikah di Mekah, mempunyai seorang anak yang bernama Haris, ya. Anaknya satu waktu itu namanya adalah Haris. Nah, ketika Haris ini mencapai usia 17 tahun, Abdul Muthalib ini bermimpi, ya. Di dalam mimpinya ini, dia 4 hari berturut-turut beliau bermimpi. Mimpi pertama, beliau didatangi atau mendengar suara yang mengatakan, suara tersebut berkata, ihfirit tiba. Artinya adalah, galilah tiba, gitu. Tiba ini artinya adalah sesuatu, galilah sesuatu yang baik, tiba ini baik. Kemudian Abdul Muthalib ini penasaran, dalam mimpi beliau bertanya, mat tiba, apa tiba itu, gitu. Itu hari pertama. Tetapi suara itu menghilang, tidak melanjutkan pembahasannya. Kemudian di hari kedua, beliau bermimpi kembali dan mendengar suara yang mengatakan, ihfiri al-barah, ya, ihfir, galilah al-barah, sesuatu yang bermanfaat, gitu. Kemudian beliau bertanya lagi, mal barah, apa barah itu? Kemudian suara itu hilang kembali, tidak melanjutkan pembahasannya. Kemudian di hari ketiga sama, datang suara dalam mimpinya yang mengatakan ihfir madmunah. Madmunah itu sesuatu yang terjamin. Juga bertanya, kemudian suara itu hilang, tidak melanjutkan kembali. Di hari keempat datang suara dalam mimpinya yang berkata ihfir Zam-Zam, galilah Zam-Zam, gitu. Nah, Zam-Zam ini memang di antara orang Arab ini sudah menjadi histori. Jadi mereka tahu istilah Zam-Zam, tetapi memang dia hanya menjadi sebuah sejarah saja, histori saja gitu. Nah, Kak Abdul Muthalib pun penasaran, ya. Kemudian tanya kembali mengenai hal tersebut, apa itu Zam-Zam gitu, mal Zam-Zam. Kemudian dijawab, suara itu menjawab dalam mimpi tersebut mengatakan bahwasannya la tanzifu abada wala tarum taski hajiz al-a'zam. Gitu. Jadi dikatakan bahwasannya Zam-Zam itu la tanziful abada, sesuatu yang tidak akan pernah rusak, wala tarum, gitu ya, sesuatu yang akan terus terjaga, taski hajizal a'zam, yang dengan itu kamu akan memberi minum orang-orang yang berhaji, gitu. Kemudian karena Abu Thalib ini masih penasaran, bertanya kembali mengenai lokasinya. Kemudian suara tersebut juga menjelaskan kembali, menerangkan lokasinya, itu dia nanti berada di atas tanah, atau tanah bercampur darah dan berbusa. Kemudian di atasnya ada burung gagak yang memiliki warna putih, dan di sekitarnya juga ada sarang semut. Nah, itu rincian dari suara yang dialami oleh Abdul Muthalib tadi. Ketika bangun di pagi hari, Abdul Muthalib ini penasaran dengan mimpi yang dia alami. Kemudian dia membawa cangkul langsung mengarah ke Ka'bah. Karena memang Ka'bah itu orang tahu di masa itu bahwasanya tempat suci. Jadi begitu ada kejadian, feelingnya langsung ke Ka'bah. Nah, beliau menuju Ka'bah, termenung, duduk dekat sekitar Ka'bah. Nah, ada orang Arab yang membawa sembelihan, menyembelih di dekat Ka'bah. Di dekat Ka'bah itu di antara Hajar Aswad dan Hijr Ismail itu ada patung, ada 2 patung bersebelahan juga. Nah, patung itu menjadi sesembahan orang-orang Arab di masa tersebut gitu. Nah, ada orang Arab datang membawa sembelihan, dia menyembelih di situ. Menyembelih di situ, kemudian darahnya ini dari sembelihan tersebut mengalir ke sebuah lokasi
sekitar Ka'bah juga. Jadi mengalir, darah itu mengalir dan bercampur dengan tanah kemudian berbusa gitu. Nah, Abdul Muthalib ini melihat kejadian ini, dia langsung ibaratnya langsung tersadar dengan mimpinya tadi. Ya semalam tadi mimpinya mengatakan bahwa lokasi diantaranya adalah ada tanah bercampur darah yang berbusa. Nah, beliau memperhatikan mendekati darah tersebut. Nah, tiba-tiba di situ dia melihat juga ada gagak, ya gagak yang sedang mematuk-matuk di tanah tersebut. Di mana gagak tersebut mengepakkan sayapnya ada berwarna putih. Nah, lebih diperhatikan secara seksama di situ juga ada sarang semut ya, dan ada beberapa semut yang menggigiti kaki Abdul Muthalib. Melihat tanda-tanda ini, Abdul Muthalib langsung bersegera untuk menggali tanah tersebut gitu. Nah, langsung beliau memberitahukan anaknya Haris yang berkata, "Saya akan menggali tanah ini. Jadi jangan biarkan ada orang yang mengganggu saya," gitu. Nah, karena di Ka'bah ini banyak orang yang tawaf, yang beribadah di situ. Ketika Abdul Muthalib akan menggali tanah tersebut, nah orang-orang Quraisy ini, tokoh-tokoh Quraisy juga ada di situ. Dia melihat apa yang akan dilakukan Abdul Muthalib. Kemudian bertanya, apa yang akan engkau lakukan di situ gitu kan. Nah, tapi Abdul Muthalib tetap mencangkul menggali, sedangkan Haris mengalihkan perhatian orang-orang tadi gitu kan. Nah, sampailah Abu Thalib ini menggali hingga terpancar air dari tanah tersebut. Melihat kejadian itu, orang-orang sekitar yang tadi tokoh-tokoh Quraisy juga langsung mengerubuni gitu kan. Nah, akhirnya dia takjub lah, merasa heran dengan apa yang terjadi di situ gitu. Kemudian mereka mengklaim bahwasannya ya sudah, tanah ini menjadi milik bersama gitu kan. Nah, Abdul Muthalib ini merasa tidak terima atas klaim tersebut karena memang beliau yang mendapatkan ibaratnya mimpi tadi, kemudian beliau yang mencarinya dan menemukannya, diklaim oleh tokoh-tokoh Quraisy ini menjadi hak bersama, maka beliau tidak terima. Nah, tokoh-tokoh Quraisy ini karena jumlahnya banyak, beliau langsung dipukuli. Abdul Muthalib ini dipukuli oleh orang-orang tokoh-tokoh Quraisy tadi. Kemudian Hashim melerai dan sebagainya hingga terjadi kesepakatan gitu. Di antara mereka bersepakat untuk pergi ke dukun sebagai hakim. Karena masa itu memang yang terkenal sebagai penengah atau sebagai hakim adalah dukun. Dukun ini berlokasi di Madinah, dukun wanita yang ada di Madinah. Maka mereka bersepakat untuk pergi ke dukun tersebut yang ada di Madinah. Nah, sesampainya di Madinah, di lokasi atau di rumah dukun tersebut, ternyata dukun tersebut tidak ada di lokasi. Ditanyakan, ternyata dia sedang pergi ke Khaybar. Nah, maka mereka bersepakat nih antara Abdul Muthalib dan tokoh Quraisy tadi untuk menyusul dukun tersebut ke Khaybar karena melihat mungkin perkara ini penting, harus segera diputuskan gitu kan. Nah, mereka melakukan perjalanan ke Khaybar. Masalahnya di antara mereka ini tidak ada yang pernah ke Khaybar. Jadi tidak tahu lokasi pasti, jalur pasti menuju Khaybar. Sampainya di tengah padang pasir gitu, di gurun tadi, mereka yang berniat menuju Khaybar kehabisan air. Kehabisan air sehingga mereka bingung, ini gimana nih gitu kan. Namanya air menjadi kebutuhan pokok, sementara perjalanan masih jauh, tidak tahu lokasi pastinya, tapi air sudah habis. Jadi kalau balik ke Madinah juga tidak memungkinkan karena sudah jauh jaraknya, atau melanjutkan ke Khaybar pun sangat kecil kemungkinannya untuk sampai di lokasi karena memang mereka tidak mengetahui lokasi pasti dan jalurnya seperti apa gitu. Jadi mereka sudah feeling bahwasannya mereka akan mati di sekitar lokasi tersebut, jadi tengah-tengah gurun tadi. Kemudian mereka bersepakat, ya sudah kita mulai menggali kuburan saja katanya. Ketika ada yang mati satu di antara kita, kita kubur. Ada mati satu, kita kubur sehingga nanti tersisa satu orang yang terakhiran, nggak ada yang mengkuburkan gitu kan. Mendengar kesepakatan ini, Abdul Muthalib dia tidak ingin menyerah begitu saja. Kemudian dia naik ke untanya mungkin untuk melakukan perjalanan, tetapi ketika dia menaiki untanya dan berjalan, keluarlah pancaran air dari gurun tersebut di bawah kaki untanya tersebut gitu ya. Air memancar keluar, maka mereka takjub. Akhir cerita ya mereka mengakui bahwasannya ya sudah, air yang ada di Mekah itu memang dikhususkan untuk Abdul Muthalib karena melihat kejadian-kejadian fenomena-fenomena ini, mereka meyakini bahwasannya air Zam-Zam ini menjadi kekhususan dari Abdul Muthalib. Nah, dengan Abdul Muthalib memiliki penguasaan penuh atas air Zam-Zam tersebut, kedudukan Abdul Muthalib di tengah masyarakat Makkah tadi semakin tinggi lah ibaratnya, menguasai atau berkuasa secara tidak langsung gitu. Karena memang di sana tidak ada pengangkatan raja secara resmi, tetapi orang-orang yang memiliki peran ini dianggap memang sebagai pemimpin lah. Jadi Abdul Muthalib itu sangat berpengaruh
di sekitaran Mekah tersebut gitu, di daerah Mekah, karena peran-peran beliau dan eksistensi beliau juga memegang peranan dari peranan ayahnya dan pamannya. Nah, singkat cerita, Abdul Muthalib ini menginginkan anak yang banyak gitu kan. Tadi kan karena anaknya baru satu, Haris tadi, beliau juga melihat ketika anaknya sedikit mungkin tidak bisa menolong dia dari kejadian-kejadian seperti di penggalian Zam-Zam tadi, ketika dia dipukuli, tidak ada yang sanggup membelanya atau membantunya gitu kan, atau melindunginya. Maka dia bersumpah jika punya anak banyak dia akan menyembelih satu dari anak tersebut gitu kan. Maka qadarullah, atas izin Allah, beliau dikaruniai anak yang banyak, kurang lebih adalah 16 anak ya, 10-nya laki-laki, 6 wanita gitu. Nah, Abdul Muthalib ini mengingat nazarnya, kemudian dia hendak melaksanakan nazarnya, yaitu menyembelih salah satu anaknya ketika dia dikaruniai anak yang banyak. Maka diundi anak-anaknya tersebut, maka keluarlah nama Abdullah. Abdullah ini termasuk anak yang sangat dicintai oleh Abdul Muthalib, karena memang beliau adalah anak bungsu gitu, Abdullah ini ya. Nah, karena memang hati yang berat untuk menyembelih Abdullah, dilakukan pengundian kembali sampai 3 kali. Tetap yang namanya Abdullah ini keluar untuk disembelih. Jadi melihat kondisi ini, ya sudah, mau tidak mau Abdul Muthalib harus rela untuk menyembelih Abdullah, anak bungsunya tadi gitu kan. Maka dengan berat hati Abdullah dibawa ke sebuah tempat, ditaruh di atas batu, di mana tempat itu memang biasa digunakan untuk menyembelih hewan sesembahan gitu, untuk para berhala gitu kan. Nah, melihat kejadian ini, orang-orang Quraisy bertanya, apa yang kau lakukan ya Abdul Muthalib gitu kan. Dia bertanya lagi nih, karena heran mau ngapain gitu kan, bawa anak ke tempat penyembelihan gitu. Nah, mereka tahu bahwasannya Abdul Muthalib ini akan menyembelih anaknya Abdullah. Orang-orang Quraisy ini atau tokoh-tokoh Quraisy ini menghalangi niat Abdul Muthalib tadi. Ya, berusaha untuk menghalangi, berusaha untuk merebut Abdullah dari tangan Abdul Muthalib agar tidak disembelih. Alasannya kenapa? Karena mereka berkata, engkau ini Abdul Muthalib, engkau adalah tokoh dari Quraisy ini. Khawatirnya apa yang kau lakukan ini menjadi tradisi di antara mereka gitu ya kan. Ketika mereka sudah mempunyai anak banyak, anak laki-laki 10, mereka harus menyembelih satu gitu kan. Khawatir dicontoh menjadi tradisi atau keharusan di tengah masyarakat tersebut kayak gitu. Maka ya sudah, mereka mengambil jalan tengah, mereka kembali memutuskan untuk pergi ke dukun nih. Dukun wanita yang ada di Madinah tadi, yang disebutkan di cerita pertama tadi, yang dia pergi tidak bertemu ya, dukun itu ke Khaybar. Nah, pada saat ini mereka pergi ke Madinah dan bertemu dengan dukun yang wanita tadi yang berada di Madinah. Ya, tetap kita ketahui bahwasanya tidak boleh kita mendatangi dukun untuk bertanya gitu kan. Dikatakan dalam hadis, barang siapa yang mendatangi dukun bertanya kepada dukun tersebut ya, walaupun tidak membenarkan, hanya bertanya saja, tidak bermaksud membenarkan, kata Rasulullah, lam tuqbal salatu arba'ina yauman, tidak akan diterima sholatnya 40 hari gitu kan. Nah, maka mereka pergi ke dukun tadi di Madinah, kemudian berkata mengenai nazar yang dilakukan oleh Abdul Muthalib. Maka perempuan tadi, dia mengatakan, berapa diat satu nyawa di kebiasaan orang-orang mereka. Mereka mengatakan bahwasannya satu diat untuk nyawa yang dibunuh itu adalah 10 unta gitu kan. Maka solusinya sudah, diundi saja kan. Jadi nama Abdullah dengan unta diundi gitu. Maka dilakukan dengan mediasi batu, nama Abdullah ditulis di batu, kemudian nama unta satu batu untuk 10 unta ya, ditulis di batu itu untuk 10 unta. Jadi ada 2 batu di dalam tempat pengundian, satu nama Abdullah, satu unta untuk nilainya 10 unta. Nah, diundi, diambil tanpa melihat siapa yang keluar namanya, itu akan eksekusi gitu kan. Nah, begitu sudah diundi, ada 2 batu tadi yang begitu diambil, yang keluar namanya Abdullah lagi. Nah, maka dukun itu berkata, ya sudah, tambah lagi sampai yang keluar itu bukan Abdullah gitu, yang keluar itu sampai unta gitu kan. Ditambah lagi jadi 2 batu. Jadi totalnya untanya 20, karena ada 1 batu 10 unta, dikali 2 20. Ada 3 batu, berikan Abdullah dengan 2 batu untuk nilai 20 unta. Diundi lagi, maka yang keluar tetap Abdullah. Dilanjutkan terus sampai di situ ada 10 batu dan 1 nama Abdullah.
10 batu berarti 100 unta dan satu nama Abdullah. Maka diundi dengan 10 batu tadi keluarlah nama unta gitu kan. Keluarlah unta, maka Abdullah ini selamat dengan harus membayar 100 unta sebagai diat dari nazar yang dilakukan oleh Abdul Muthalib. Maka Abdullah ini hidup bersama saudara-saudaranya yang tadi ya ada total ada 16, 10 laki-laki, 6 perempuan. Dari 10 laki-laki ini ada 6 meninggal sebelum masa kenabian. Jadi sebelum masa kenabian Muhammad SAW 6 meninggal ya. Sisa 4 tadi kan. Nah, 6 meninggal ini termasuk tadi Haris dan ayahnya Rasulullah itu Abdullah. Abdullah meninggal sebelum masa kenabian, itu Rasul SAW dalam kandungan. Nah, kemudian tersisa 4 yang 2-nya beriman, yaitu adalah Abbas dan Hamzah. Di mana kita mengetahui peran Hamzah ini dalam membela Rasulullah dalam peperangan-peperangan, melindungi Rasulullah di barisan terdepan, disebut juga dengan singa gitu kan. Kemudian yang 2 tetap dalam kekafiran atau agama nenek moyang mereka, menyembah berhala, yaitu adalah Abu Talib. Abu Talib adalah yang mengurusi Rasulullah SAW juga, yang membela dakwah Rasulullah SAW, tetapi memang dia tidak mendapatkan hidayah Islam, maka dia tetap memilih berada di jalan atau agama nenek moyang dia gitu kan. Lainnya yang tidak masuk Islam adalah Abu Lahab gitu. Abu Lahab ya. Abu Lahab ini sebenarnya julukan, nama aslinya adalah Abdul Uzza gitu. Nanti kita ceritakan di episode yang lain. Itulah cerita dari masa Abdul Muthalib gitu. Nah, setelah ini kita akan masuk pada cerita perang gajah, di mana itu terjadi di masa Abdul Muthalib. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.